Dikisahkan bahwa suatu ketika salah seorang murid Yusuf, Ibrahim Al-Hawas dalam mimpinya mendengar suara tak dikenal yang berkata, "Pergilah dan katakan pada Yusuf, engkau adalah orang yang tertolak." Bagi seorang murid, kata-kata ini terdengar begitu menyakitkan di telinga. Bukan hanya karena Yusuf merupakan guru dalam pengembaraan spiritualnya, tapi juga karena sosok Yusuf yang amat sangat dihormati hampir seluruh masyarakat di zamannya. Karenanya, bagi Ibrahim, akan lebih mudah untuk menahan himpitan gunung yang jatuh di atas kepalanya, daripada harus mengatakan apa yang ada dalam mimpinya. Belum juga hilang gelisah dalam batinnya, Ibrahim kembali memimpikan hal yang sama di malam berikutnya. Sebuah suara yang tak dikenalnya, kembali menggaung di telinga. Katakan padanya, engkau adalah orang yang tertolak. Ia pun terbelalak, seraya bergegas menuju masjid, membersihkan diri, dan kemudian duduk berzikir untuk meminimalisir ketakutannya. Namun, untuk kesekian kalinya, mimpi itu kembali hadir. Bahkan, kali ini tampak lebih keras dan bernada mengancam. Katakan padanya, engkaulah yang tertolak. Jika pesan ini tidak kau sampaikan, maka engkau tidak akan sanggup bangkit dari tempat tidurmu ini. Ibrahim segera terbangun dengan kesedihan yang mendalam. Hal yang serupa yang dia lakukan malam sebelumnya, dia lakukan lagi. Pergi ke masjid dan berzikir. Namun kali ini, rupanya sang guru lagi di masjid juga, sedang duduk berzikir. Ibrahim yang sudah beberapa lama digelisahkan mimpinya, pada waktu itu, memilih duduk agak jauh dari Yusuf. Sayangnya, sang guru yang kala itu sedang berzikir justru menghampirinya, sembari berkata, "Muridku, apakah engkau hafal satu saja ayat Al-Quran?" tanyanya. "Iya," jawab Ibrahim singkat. Lalu, ia pun membacakannya satu ayat yang mampu ia ingat. Mendengar lantunan Ibrahim, Yusuf tampak sangat bahagia. Ia pun kemudian bangkit dan mematung sejenak, berusaha menutupi air matanya yang mengalir begitu deras dari hadapan muridnya. "Sejak dini hari sampai saat ini," kata Yusuf, "aku mendengarkan berbagai bacaan ayat Al-Quran dari para muridku. Namun, tak satu pun bacaan mereka mampu mengalirkan satu tetes air mata pun. Kini, melalui satu ayat, suatu keadaan telah mewujud. Air mata telah mengalir deras dari kedua mataku. Manusia benar, bahwa aku adalah orang yang tertolak bumi. Seseorang yang dapat begitu terhanyut dalam sebuah syair puisi lagu. Sementara Al-Quran tidak berpengaruh padanya, ia sungguh orang yang tertolak." Mendengar penjelasan sang guru, Ibrahim semakin bingung dan mulai ragu dengan gurunya itu. Apakah ia sudah tepat berguru kepada Yusuf? Kalau sudah tepat, mengapa Yusuf termasuk orang yang tertolak, bahkan ditolak oleh bumi? Sembari berjalan, dan menyusuri padang pasir yang luas, Ibrahim bertemu dengan Khidir. Khidir berkata, "Yusuf telah mendapat hadiah dari Allah. Ia tertolak bumi, karena tempatnya memang bukan di bumi, tapi di surga." Dikala semua orang di sekelilingnya sanggup merintih, sedih, terhanyut, bahkan menangis karena syair puisi, namun Yusuf menangis karena ayat Tuhannya. Bukankah itu lebih baik daripada terhanyut karena syair manusia? Fariduddin Attar berkisah tentang Abu Yakub Yusuf ibnu Al-Husain Ar-Radardi. Ia merupakan salah seorang sufi berasal dari Rai. Yusuf berkelana ke beberapa wilayah Timur Tengah untuk menuntut ilmu, dan sempat bertemu Zunnun al-Misri di Mesir, dan kemudian belajar di bawah bimbingannya. Tiga kisah jenaka sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama lengkapnya Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah An-Najasari Al-Ansori. Sahabat asal Madinah ini terkenal sebagai sosok yang humoris penuh kejenakaan. Sering membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tertawa. Berikut ini beberapa kisah ulah kejenakaan Nuaiman bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Menyembeli unta tamu Rasulullah.
Zubair bin Bakar meriwayatkan dari Rabi'ah bin Utsman, ia berkata, ada seorang Arab Badui yang bertamu kepada Nabi SAW dan memakir ontanya di halaman. Lalu sebagian sahabat mengerjai Nuaiman yang tersohor kejenakaannya. Para sahabat berkata, andai kamu sembeli onta itu, maka kita akan berpesta memakannya. Kita akan berpesta daging. Nuaiman pun menyembelihnya sesuai bujukan sahabat. Setelah onta tersembelih, pemiliknya keluar sambil berteriak terkaget-kaget, ontaku disembelih, wahai Muhammad. Nabi SAW pun keluar dan berkata, siapa yang menyembelihnya? Sontak para sahabat pun kompak menjawab, Nuaiman ya Rasulullah. Lalu beliau pun mencari-carinya dan menanyakan keberadaannya, sampai ia bertemu di rumah di Ba'ah binti Az-Zubair bin Abdul Muttalib. Nuaiman sedang bersembunyi di lubang tanah tertutupi pelepah kurma. Salah seorang sahabat memberitahukan persembunyian sahabat jenaka ini kepada Nabi SAW. Lalu beliau pun menginterogasinya, apa yang membuatmu menyembelih ontanya, wahai Nuaiman? Nuaiman pun menjawab, orang-orang yang menunjukkanmu ke tempat persembunyianku itulah yang menyuruhku menyembelihnya. Nabi SAW pun tertawa sambil membersihkan debu dari muka sahabat jenakanya ini karena persembunyiannya yang kotor. Lalu Rasulullah SAW mengganti unta tersebut. Utsman bin Affan pun menjadi korban. Mahrama bin Naufal adalah sahabat Nabi SAW yang sangat renta berusia 115 tahun dan dalam kondisi buta, tetapi tetap istiqomah sholat jamaah di Masjid Nabawi. Suatu kali ia hendak buang air kecil di masjid sehingga mengundang teguran jamaah lain. Seketika Nuaiman datang menghampiri dan menggeret tangannya, mengajaknya ke pojok masjid yang lain. Sahabat jenaka ini pun berbisik, silakan buang air di sini. Tak terhindar para jemaah lain pun meneriakinya lagi. Nuaiman bergegas pergi sebelum kondisi menjadi genting. Seiring menahan geram, Mahrama bertanya kepada para jemaah, siapa yang tadi menuntunku ke sini? Maka mereka pun kompak menjawab, ia adalah Nuaiman. Mendengar jawaban jemaah, Mahrama bin Naufal pun berkata dengan geram, sungguh demi Allah, jika aku menangkapnya, akan kupukul dia dengan tongkatku ini sekeras-kerasnya. Setelah cukup lama berlalu, sampai Mahrama melupakan kejadian ini. Suatu hari Nuaiman mendatanginya di masjid. Ketika itu Utsman bin Affan yang menjabat khalifah sedang sholat di salah satu sudutnya, di mana sholatnya sangat khusyuk dan tanpa menoleh. Nuaiman pun berkata kepada Mahrama bin Naufal yang tak bisa melihat, apakah Anda mencari Nuaiman? Mendengar pertanyaan Nuaiman, seketika Mahrama mengingat peristiwa yang lalu dan berkata, betul, tunjukkan dia kepadaku. Tanpa menunggu, ia segera menuntunnya kepada Utsman yang sedang sholat dan berkata, ini dia, inilah Nuaiman. Dengan sekuat tenaga, Mahrama memegang tongkat dan memukulnya hingga terluka. Para jemaah pun kaget dan berteriak terperangah, yang Anda pukul itu Utsman, Amirul Mukminin. Tragedi ini kemudian didengar oleh Bani Zahra, sehingga mereka berkumpul untuk membuat perhitungan. Namun Utsman bin Affan berkata, jangan laknat Nuaiman, sungguh ia telah menghadiri perang Badar. Kejenakaan Nuaiman mengingatkan keutamaan para sahabat lainnya yang juga mengikuti perang Badar, yang dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
menjual teman sebagai budak. Kali ini Nuaiman bercanda mengerjai sahabat Nabi yang lain yang bernama Suwaibid bin Harmalah. Peristiwa lucu ini terjadi setahun sebelum wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika kedua sahabat ini pergi mengikuti Abu Bakar As-Siddiq berniaga di Busra. Ketika itu Suwaibid diserahi tanggung jawab membawa perbekalan makanan. Lalu di suatu tempat Nuaiman merasa lapar dan meminta jatah makanan kepada Suwaibid. Namun Suwaibid yang amanah menjalankan tugasnya memberitahu Nuaiman bahwa dia akan mengeluarkan bekalan tersebut ketika Abu Bakar telah tiba di tempat mereka. Nuaiman pun jengkel dengan jawaban Suwaibid. Lalu ia berkata, "Sungguh aku akan membuat engkau marah." Lalu ia pun pergi meninggalkan Suwaibid. Tidak jauh dari tempat mereka, Nuaiman melihat ada kafilah yang dia pun segera menghampiri mereka. Nuaiman mengambil kesempatan dengan bertanya kepada kafilah tersebut, "Apakah kalian mau membeli budakku yang tangkas dan pandai bicara?" Saking pandainya bicara, setiap kali ditanya, ia tidak pernah mengaku budak dan selalu mengaku majikan. Kafilah tersebut setuju untuk membeli budak dari Nuaiman seharga 10 unta. Nuaiman berpesan kepada kafilah tersebut agar mengacuhkan jika budaknya berkata bahwa ia adalah majikan. Lantas Nuaiman pun membawa kafilah tersebut untuk mendatangi Suwaibid. Ketika mereka sampai di tempat Suwaibid berada, lalu kafilah tersebut berkata, "Kami telah membelimu." Suwaibid pun kaget lalu menjawab, "Ia berbohong, aku adalah seorang lelaki yang merdeka." Tidak kaget mendengar jawaban yang sudah diduga, maka mereka pun berkata, "Dia telah mengabarkan kepada kami bahwa kamu akan bilang demikian." Mereka pun mengikatkan tali di leher Suwaibid dan membawanya pergi. Ketika Abu Bakar datang dan ia diberitahu kejadian tersebut, lantas Abu Bakar dan para sahabatnya pergi menemui kafilah tersebut dan menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Lantas mereka mengambil kembali Suwaibid. Ketika cerita ini disampaikan kepada Rasulullah SAW, bukannya marah, Rasulullah malah tertawa karena kelucuan peristiwa tersebut. Itulah 3 kisah lucu kejenakaan Nuaiman bin Ammar bin Rafa'ah. Semoga video ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cinta Islam Channel, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai satu nabi yang sangat asing namanya di telinga kita. Nabi ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Ia bernama Nabi Syam'un Ghazi alaihissalam, atau dikenal dengan nama Nabi Samson. Berikut pembahasannya. Sebelum melanjutkan pembahasan ini, silahkan untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendukung channel ini agar selalu semangat dalam mensiarkan syiar Islam. Simson atau Samson adalah seorang nabi di dalam ajaran Islam yang dikenal dengan nama Nabi Syam'un Ghazi alaihissalam. Kisah nabi ini terdapat dalam kitab-kitab seperti kitab Muqasyafatul Qulub
dan kitab Qisasul Anbiya. Nabi Sam'un Ghazi alaihi salam memiliki kemukjizatan, yaitu dapat melunakkan besi dan merobohkan istana. Cerita Nabi Sam'un Ghazi alaihi salam adalah kisah Israiliyat yang diceritakan turun-temurun di Jazirah Arab. Cerita ini melegenda jauh sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Dari kitab Muqasyafatul Qulub karangan Al-Ghazali diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul bersama para sahabat di bulan suci Ramadan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang seorang nabi yang bernama Sam'un Ghazi alaihi salam. Beliau adalah nabi dari Bani Israel yang diutus di tanah Romawi. Dikisahkan Nabi Sam'un Ghazi alaihi salam berperang melawan bangsa yang menentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Ketangguhan dan keperkasaan Nabi Sam'un dipergunakan untuk menentang penguasa kaum kafirin saat itu, yakni Raja Israel. Akhirnya, sang Raja Israel mencari jalan untuk menundukkan Nabi Sam'un. Berbagai upaya pun dilakukan olehnya, sehingga akhirnya atas nasihat para penasehatnya diumumkanlah barang siapa yang dapat menangkap Sam'un Ghazi akan mendapatkan hadiah emas dan permata yang berlimpah. Singkat cerita, Nabi Sam'un Ghazi alaihi salam terpedaya oleh istrinya sendiri. Karena sayangnya dan cintanya kepada istrinya, Nabi Sam'un berkata kepada istrinya, "Jika engkau ingin mendapatkanku dalam keadaan tidak berdaya, maka ikatlah aku dengan potongan rambutku sendiri." Akhirnya Nabi Sam'un Ghazi alaihi salam diikat oleh istrinya saat ia tidur. Lalu dia dibawa ke hadapan sang raja. Beliau disiksa dengan dibutakan kedua matanya dan diikat serta dipertontonkan oleh raja seistana. Karena diperlakukan sedemikian hebatnya, Nabi Sam'un Ghazi alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa kepada Allah, dimulai dengan bertaubat, kemudian memohon pertolongan atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi Sam'un dikabulkan, dan istana raja bersama seluruh masyarakatnya hancur beserta istri dan para kerabat yang mengkhianatinya. Kemudian Nabi Sam'un bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala akan menebus semua dosa-dosanya dengan berjuang menumpas semua kebatilan dan kekufuran yang lamanya 1000 bulan tanpa henti. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai menceritakan cerita Nabi Sam'un Ghazi alaihi salam yang berjuang fisabilillah selama 1000 bulan, maka salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW berkata, "Ya Rasulullah, kami ingin juga beribadah seperti Nabiullah Sam'un Ghazi alaihi salam." Kemudian Rasulullah SAW diam sejenak. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam datang untuk mewahyukan kepada beliau bahwa pada bulan Ramadan ada sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Demikianlah cerita Nabi Sam'un Ghazi alaihi salam atau Nabi Samson yang terkenal dengan keperkasaan dan kekuatannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا